kondisi pandemi saat ini tentunya Kejari Rekang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya ya, yang setiap hari, setiap saat, setiap tahun itu selalu dijalankan seperti itu. Tapi karena kondisi pandemi saat ini, maka ada tugas baru sepertinya nih Pak ya, atau pengalihan sementara fokus dari tugas pokok dan fungsi dari Kejaksaan Negeri Rekang. Itu bisa disampaikan kepada pendengar kita, Pak Dermawan, apa saja yang menjadi fokus saat ini dari Kejaksaan Negeri Rekang, Pak? Baik, terima kasih Bu Melani. Ya, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Pagi ini alhamdulillah kami dari Kejaksaan Negeri Rekang hari ini hadir saya, Kasintel Dermang Caksono, dengan di samping saya ada Kasipidum, Bapak Wilke Henia Rabeta. Alhamdulillah ini sedianya acara hari ini kan kita live siaran melalui Zoom. Cuma ada kendala di Kabupaten Rekang, sekaligus juga saya informasikan. Sejak kemarin siang sampai tadi ya, itu masih mati lampu. Ada sepertinya trafo yang ada gardu yang meledak 2 kali tadi malam. Ini baru-baru menyala. Jadi agak situasinya memang agak kurang kondusif, tapi ini sudah menyala. Nah, kami menyesuaikan saja, baik. Jadi betul Bu Melani, memang pandemi COVID-19 yang dialami ya, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ini, memang sangat mempengaruhi dan sangat berdampak terhadap semua bidang, semua dimensi ya, termasuk kami di Kejaksaan. Jadi tidak hanya bidang ekonomi saja. Kami yang aparat penegak hukum, kejaksaan, polisian, pengadilan, semuanya terkena dampaknya. Artinya dalam segi pelaksanaan tugas, kewenangan, dan fungsi pokok kejaksaan tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi adanya pandemi ini tidak boleh kemudian membuat kita menjadi pembenar atau alasan untuk kemudian tidak bekerja. Cuman memang banyak perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian, pengaturan-pengaturan cara kerja, termasuk juga tadi yang disampaikan Ibu Melani, ada pengalihan fokus. Ya mungkin bukan mengalihkan sepenuhnya, tapi memang prioritas. Ada istilahnya kita menempatkan prioritas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada saat ini. Dari sisi pelaksanaan kerja, saya kira hampir sama semua aparat sipil negara, PNS di seluruh Indonesia, dengan adanya edaran dari Menpan RB yang ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi, semua menerapkan pola kerja yang sama. Jadi pola kerja yang menyesuaikan dengan situasi pandemi ya, macam-macam metodenya, ada yang work from home, ada yang membatasi jumlah personil yang masuk, ya, ada juga dengan menerapkan protokol kesehatan. Antara lain mencuci tangan, menyediakan alat cuci tangan, hand sanitizer, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, untuk wilayah kepegawaian, pelaksanaan kerja, termasuk juga kemarin kami juga melakukan pembatasan terhadap pegawai, larangan bepergian. Jadi pernah juga edaran dari Kementerian Pan-RB yang ditindaklanjuti dari Jambin, bahwa kita PNS diminta untuk melakukan pembatasan bepergian di luar daerah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kemudian dari sisi pelaksanaan tupoksi, mungkin nanti saya akan memaparkan dari pelaksanaan tupoksi intelijen Kejaksaan Negeri Rekang. Nanti juga di samping saya Pak Kasipidum akan memaparkan bagaimana sih pola penanganan perkara tindak pidana umum selama masa pandemi yang memang hampir 180 derajat berbeda dari situasi normal. Untuk di
bidang intelijen, sebelumnya mungkin saya sampaikan secara umum, kewenangan-kewenangan kami selain melakukan atau sebagai lembaga penuntutan, di bidang ketertiban dan ketentraman umum juga turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini biasanya kan kita selenggarakan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan, penerangan-penerangan. Dengan metode konvensional, biasanya kita melakukan pengumpulan orang, pengumpulan massa di satu titik tertentu, di satu ruangan tertentu, di suatu tempat tertentu, kemudian menyampaikan materi dan lain sebagainya. Nah, selama masa pandemi ini, tugas peningkatan kesadaran hukum masyarakat kita terapkan dengan berbagai cara, antara lain door to door. Pernah kami melakukan sosialisasi hukum di Desa Parombean, Kecamatan Curio. Kami lakukan secara door to door. Jadi yang tadinya rencananya akan diselenggarakan satu titik di balai desa, kita pecah menjadi 5 blok. Ada di beberapa dusun itu, jadi hanya beberapa warga saja berkumpul di salah satu rumah. Jadi kami keliling. Kemudian di cara lain lagi juga kami punya sarana mobil penyuluhan hukum. Kami gunakan keliling dengan pengeras suara di beberapa titik-titik rawan, misalnya seperti di pasar, atau kemudian sambil kita mengiringi pelaksanaan penyemprotan disinfektan. Gitu. Nah, ini dari sisi peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang sebelumnya melalui metode konvensional, ya mau nggak mau di satu sisi kita harus tetap melaksanakan tugas ini, satu sisi kita juga harus melakukan penyesuaian cara dan metode. Kemudian yang lain-lain masih ada kewenangan pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Nah, kemudian tindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kalau untuk di tingkat pidana, selain melaksanakan penuntutan, kami juga dalam bidang pidana umum juga di pidana khusus kita juga bisa melakukan penyidikan terhadap tindak. Untuk kurang lebih sudah 3 bulan lebih berjalan ini, salah satu fokus yang ditekankan pimpinan dari pusat, dari Kejagung, kita diminta untuk secara proaktif, ya. Di satu sisi mengamankan kebijakan penegakan hukum, di satu sisi juga dalam fungsi sebagai penyidik, penyelidik, tetap melakukan pengawasan terhadap tindak pidana tertentu. Misalnya, fokusnya prioritas saat ini adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 secara serentak dan menyeluruh di semua daerah, baik pusat, dari tingkat pusat sampai di daerah, diminta untuk melakukan refocusing anggaran, realokasi, pengalian anggaran untuk khusus dalam situasi darurat ini untuk percepatan penanganan COVID. Untuk percepatan penanganan COVID. Nah, dana-dana yang dirasionalisasi, direfocusing dari masing-masing daerah, khususnya kami di Kabupaten Nrekang, dari hasil refocusing anggaran APBD 2020 dari semua OPD dilakukan pengalian, terkumpullah untuk saat ini yang disetujui dan menjadi rekomendasi DPRD adalah sekitar 15 miliar. Itu khusus untuk percepatan penanganan COVID di Kabupaten Nrekang. Nah, kami sebagai aparat penegak hukum, ya, salah satu aparat penegak hukum yang punya fungsi, ya, selain melakukan pencegahan juga melakukan penindakan,
baik diminta maupun tidak diminta akan secara proaktif melakukan pengamanan, ya, pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerapan dari anggaran tersebut. Nah, di Kabupaten Nrekang saat ini anggaran 15 miliar tersebut itu terpecah ada sekitar 7 organisasi pemerintahan daerah. Kalau dulu namanya SKPD ya. Iya, sekarang OPD. Sekarang OPD, ada 7 OPD yang menerima dana hasil refocusing itu, antara lain ini yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan penanganan COVID itu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dalam fungsinya sebagai leader ya, leading sektor atau garda terdepan dalam penanganan COVID di samping rumah sakit juga. Kemudian ada Dinas Sosial. Sangat penting fungsinya dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan jaring sosial, khususnya masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID secara ekonomi ya. Kemudian Dinas Perindak juga turut mendapatkan dana ini khusus untuk optimalisasi fungsi pencegahan di pasar-pasar. Kemudian ada Dinas Kominfo dan Statistik yang diamanahkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan penanganan COVID. Kemudian tidak kalah urgennya juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga mengiringi Dinas Kesehatan dan tenaga-tenaga yang pokok yang ada di garda terdepan, khususnya yang turun ke lapangan langsung, misalnya di posko-posko. Nah, kebetulan kami di Nrekang ada 3 posko utama di perbatasan dan 1 posko induk di kota Nrekang. Nah, tujuannya di situ banyak petugas yang kita libatkan baik dari Satpol PP, TNI Polri maupun Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Terutama menjadi palang pintu pertama untuk melakukan screening. Kemarin waktu masih tinggi-tingginya angka persebaran, nah itu sangat efektif sekali karena setiap orang yang masuk kita tahu kondisinya, suhu tubuhnya, keperluannya. Nah, untuk saat ini sekaligus juga saya update informasi bahwa seiring dengan perkembangan ya, walaupun memang secara umum di Sulawesi Selatan baru ada 5 kabupaten kota yang dinyatakan relatif aman dan memenuhi syarat untuk memasuki tahapan new normal, walaupun Kabupaten Nrekang belum. Namun secara umum kita harus melakukan langkah-langkah untuk kesiapan ke arah sana, termasuk salah satunya karena posko di perbatasan sudah dipandang tidak terlalu efektif, yang tadinya kita halau datangnya virus dari luar, ternyata juga tetap masuk, sudah mulai ada transmisi lokal walaupun belum banyak. Akhirnya keberadaan posko ditarik, nanti akan ditempatkan ke titik-titik rawan. Jadi supaya lebih efektif untuk pengelolaan sumber dayanya. Nah, kemudian dari sisi anggaran, dari si jumlah total 15 miliar itu memang belum terserap semua, karena pada prinsipnya anggaran disesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan ya. Dan pelaksanaan kebutuhan. Kemarin kami secara langsung juga terlibat aktif dalam pembagian bantuan langsung tunai ya, PST, PKH, termasuk juga pembagian sembako. Kami turun melakukan pengawasan, pemantauan lah. Pemantauan jangan sampai ya kita tidak harapkan ada kalau bicara bantuan itu kan sangat sensitif ya di masyarakat kita ya. Apalagi di era pandemi yang sekarang ini kan banyak masyarakat yang baru terdampak, yang tidak terdata sebelumnya. Jadi kita harus betul-betul melakukan pemantauan karena yang tidak terdata, ini masyarakat kan nanti akan di-cover bantuannya dari dana desa.
Ya, syukur alhamdulillah kita dana desa dari pemerintah pusat maupun ADD dari pemerintah daerah itu sampai saat ini masih bisa untuk mengcover sebagian warga yang turut terdampak tapi tidak terdaftar sebelumnya atau ya? belum terdata karena Tidak kan terdata. baru banyak yang karena situasi COVID ini baru kemudian terdampak, jadi tidak sempat terdata dari Kementerian Sosial. Baik. Bahkan Ya. selain dana desa, ada juga yang tidak bisa tercover semuanya itu masih ada lagi namanya kartu untuk sembako melalui BRI. Jadi kami coba upayakan untuk mengikuti proses penyaluran di beberapa desa ya, walaupun mungkin kami tidak mampu mengcover semua, tapi kami tetap kontrol melalui dinas sosial, DPMD, gitu. Pada prinsipnya tujuan atau fungsi pengamanan dan pendampingan terhadap percepatan penanganan COVID ini bukan sebagai bumper pada pemerintah, bukan. Kita justru hadir sejak awal ya untuk menyeimbangkan fungsi pencegahan, optimalisasi fungsi pencegahan. Apalah gunanya kalau kemudian kita biarkan sudah terjadi. Baik. Ya. Jadi di sini jadi di sini fungsinya untuk pencegahan ya, Pak Darmawan ya. Ya, pencegahan. Baik, Pak Darmawan, ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Darmawan di awal uraiannya ya tentang topik kita hari ini seputar pengamanan ya, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri di NREKANG. Nah, Pak Darmawan, kita sambil jalan ini juga mengundang pendengar kita 3621853 kode wilayah 0411 untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan ini untuk Pak Darmawan. Sebentar Pak Darmawan, kita terima respon pendengar dulu Pak ya. Tapi gini, Bu Meli. Iya. Gimana? Ya. Ini kalau untuk penjelasan mengenai proses penanganan perkara tidak pidana umum nanti Pak Kasibidum yang sampaikan, kebetulan sudah hadir di betul. Ya. Tapi sebentar kita terima dulu respon pendengar kita kesempatan pagi hari ini, siang hari ini Pak ya. Iya baik Bu Melani. Halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amiruddin Tahu di Majene. Assalamualaikum Pak Kasih Intel di NREKANG ini, Kejaksaan Negeri. Waalaikumsalam ya Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kasih Intel tadi ini, Kejaksaan Negeri NREKANG betul-betul bekerja keras untuk mencegah daripada penyelewengan kasus korupsi dana virus corona ini. Iya. Namun pun demikian, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak bahwa selama bulan suci Ramadan sampai memasuki Idul Fitri, itu rumah ibadah dilarang menempati, Pak. Tapi ada rumah ibadah dilarang menempati salat berjamaah di masjid, Pak. Oh iya dilarang ya. Oke. Begitupun juga salat Idul Fitri. Tapi kenyataannya di masyarakat ya, ada juga yang menempati, Pak. Bahkan antara satu dengan yang lain timbul permasalahan di masyarakat. Karena masjid yang satu dia menempati, masjid yang taat kepada aturan itu yang disalahkan masyarakat, Pak. Bagaimana kasus pidana di sana Pak di NREKANG ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung beri tanggapan ini Pak Darmawan untuk Pak Amiruddin Tahu. Langsung tanggapi ya. Baik, ini permasalahan yang terjadi di seluruh Indonesia. Memang situasi pandemi ini situasi yang baru untuk kita semua, luar biasa, sangat mempengaruhi pola hidup, cara pandang kita semua termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Ya, memang kita tahu bahwa kemarin selama bulan Ramadan memang
ya, kita masih mengikuti yang terakhir edaran atau fatwa MUI untuk beribadah di rumah. Dalam pelaksanaannya memang banyak tempat ibadah ya, tidak hanya masjid, gereja juga ya, di banyak tempat yang masih melakukan aktivitas ibadah melibatkan massa ya, artinya masih menerima salat berjamaah. Kita bicara di masa yang kemarin ya, beberapa bulan yang lalu. Yeah. Karena kalau sekarang kan situasinya sudah berbeda. Yeah. Di pelaksanaannya penegakan, khususnya di Kabupaten Nrekang, nah kami sampaikan bahwa pola penanganannya tidak bisa disamakan dengan kota-kota lain yang menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Karena ini kaitannya kan kita merujuk pada Undang-Undang Karantina Kesehatan Masyarakat. Yeah. Ya. Nrekang walaupun ada ya warga yang positif COVID, sekaligus juga saya update sampai hari ini mulai dari masuknya COVID sampai sekarang kita di Nrekang sudah ada warga kami yang positif sebanyak 18 orang. Ya, 18 orang. 10 diantaranya masih menjalankan karantina, yang meninggal kalau tidak salah 2 ya. 2. Sisanya itu sembuh. Ada sekitar 6 orang sembuh. Nah, pelaksanaannya walaupun ada 18 lebih, tapi kami tidak pernah dinyatakan sebagai zona merah dan belum pernah mengajukan maupun ditunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk diterapkan PSBB. Ini yang penting saya tekankan. PSBB dengan tidak tentunya konsekuensi hukumnya berbeda. Kami karena tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar, penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran himbauan itu masih mengedepankan pola-pola persuasif. Jadi kalau kita bersentuhan dengan tempat ibadah tentunya tidak bisa sembarangan kita melakukan upaya-upaya represi gitu ya. Kita harus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh keagamaan ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, supaya apa? Upaya kita ini tidak kontraproduktif ya, jangan sampai menjadi atau menimbulkan kesalahpahaman nanti ya kita dianggap memusuhi ya, atau melakukan pelarangan orang beribadah ya, karena ini kan sangat sensitif sekali terkait dengan masalah agama. Memang harus betul-betul menyentuh aspek kesadarannya. Walaupun memang dari 100% masjid atau tempat ibadah yang ada di Nrekang ini tidak semuanya melaksanakan himbauan itu, karena terpantau masih ada beberapa yang melakukan salat jamaah. Ya, tapi yang jelasnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nrekang itu melakukan pendekatan, Pak ya, agar seperti yang disebutkan tadi bahwa kesadarannya yang tersentuh. Nah ini kita beralih dulu ke Pak Wilke ya, Pak Wilke kasih Datun kasih pidana kasih pidana umum Kejari Nrekang. Datun masih ada kegiatan, jadi sementara kami berdua dulu. Ya. Baik. Pak, ya gimana Pak Wilke untuk bidang dari pidana umum ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk ringkas saja untuk kami di bidang tindak pidana umum. Jadi di bidang tindak pidana umum kami selain melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian kami juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan itu dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi untuk masa pandemi sekarang, Mbak, terdapat juga ada beberapa perbedaan penanganan perkara tindak pidana umum yang kami lakukan, seperti persidangan saat ini biasanya kan kami
bersidang di pengadilan negeri. Oleh karena keterbatasan dengan wabah pandemik ini, sekarang kami melakukan sidang secara online atau secara telekonferensi. Jadi teknisnya hakim berada di pengadilan, jaksa berada di kantor kejaksaan, kemudian terdakwa berada di rutan, seperti itu. Dengan menggunakan media telekonferensi atau menggunakan internet. Mengapa sampai terjadi hal demikian? Karena awalnya muncul surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor MHPK 0101/04 tanggal 24 Maret 2020 perihal penundaan sementara pengiriman tahanan ke rutan atau lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, berdasarkan itu, jadi sudah tidak ada lagi kami bisa melakukan pengiriman tahanan ke rutan, seperti itu. Kemudian juga kami sudah tidak bisa mengambil tahanan keluar dari rutan. Karena mungkin untuk mencegah jangan sampai para tahanan ini bisa menularkan COVID-19 ke tahanan yang lain. Seperti itu. Jadi dibuatlah suatu kesepakatan atau MOU antara Kejaksaan Agung, Pengadilan Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM melalui perjanjian kerjasama. Jadi disepakati persidangan selama masa pandemi COVID-19 ini dilakukan secara telekonferensi atau secara online. Pak Wilke, ini kalau persidangannya secara dalam jaringan atau online seperti ini, itu apakah menjamin hak-hak keadilan dari terdakwa sendiri? Ini tidak mengurangi prinsip keadilan bagi terdakwanya. Kemudian bagaimana pelaksanaan penyidikan dengan tersangka? Bagaimana juga dengan tahap kedua, tahap 2 ya di kepolisian itu? Terima kasih, Mbak. Jadi dalam nota kesepakaman atau perjanjian kerjasama ini tidak menghilangkan akan hak-hak tersangka. Misalnya seperti ini, misalnya persidangan anak. Jadi kalau seperti persidangan anak, memang merujuk pada peradilan anak itu tidak menghilangkan hak yang seperti dia didampingi oleh Bapas atau oleh penasihat hukum dan sidangnya tetap tertutup, hanya dihadiri oleh jaksa dan terdakwa anak itu. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian mengenai tahap 2 ya, tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti juga kami sudah melakukan secara telekonferensi. Jadi teknisnya terdakwa tetap di rutan bersama pihak kepolisian. Kemudian kami melakukan permintaan keterangan untuk tahap 2 itu. Jadi penyelesaiannya secara telekonferensi, tapi data-data yang bersangkutan tetap dilakukan secara manual. Hanya terdakwa saja yang berada di rutan. Untuk mencegah juga meminimalisir agar tahanan itu tidak menyebarkan ketika misalnya kalau dia dikeluarkan terus dia masuk lagi rutan, dia akan menyebarkan virus COVID-19. Seperti itu. Dengan ada juga Mbak mengenai eksekusi juga, terkait juga surat dari Dirjen Pas Kemenkumham. Jadi ketika dilakukan eksekusi harus terlebih dahulu dilakukan rapid test. Jadi kami juga dari pihak kejaksaan telah melakukan koordinasi dengan pihak dinas kesehatan untuk nantinya setiap terpidana atau tahanan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas putusannya untuk sebelum dimasukkan dalam lembaga atau rumah tahanan untuk menjalani putusannya dia terlebih dahulu dilakukan rapid test seperti itu. Nantinya pun kalau dia sampai di dalam lapas atau rutan, dia akan dikarantina dulu selama 14 hari oleh petugas rutan seperti itu, Mbak. Jadi sudah ada antisipasi yang dilakukan ya untuk bidang
pidana umum ya. Baik, Iya, Mbak. Pak Wilkes, saya ke Pak Dermawan lagi nih. Pak Dermawan. Ya, baik Bu Melani. Ya, sejauh ini pengawalan Kejaksaan Negeri Nrekang dalam realokasi anggaran ya, penggunaan dana donasi atau hibah untuk berhubungan dengan penanganan COVID-19 dan pendampingan kepada pemerintah daerah itu bentuknya seperti apa? Karena tadi sudah dijelaskan ada 7 OPD ya di Nrekang yang menerima dana realokasi anggaran sebesar sekitar total anggarannya sekitar 15 miliar rupiah. Ya. Ini bagaimana bentuk asistensi atau pendampingannya ini, Pak? Ya, macam-macam ya, Bu Melani. Tapi yang paling pokok kita lakukan adalah melakukan pemantauan langsung. Karena kalau kita hanya menerima laporan atau mengumpulkan data, laporan-laporan administrasinya, ya walaupun bukan berarti kita tidak percaya ya, tapi kita juga harus berupaya untuk memastikan kebenarannya. Karena kan banyak kadang permasalahan yang terjadi di lapangan itu tidak tergambar di dalam dokumen-dokumen administrasi. Kita melakukan pemantauan secara langsung, misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, penyaluran bantuan kepada masyarakat. Bahkan sering kita himbau kepada masyarakat itu ketika menerima misalnya dana yang disalurkan Kemensos di kantor pos, itu banyak yang namanya juga masyarakat masih awam, begitu tanda tangan sudah menerima langsung mau pulang. Biasanya saya stop. Hitung dulu Pak, hitung dulu Bu. Nanti kalau sudah sampai di rumah susah mau komplain. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang lain kemarin kami melakukan pemeriksaan secara langsung di penanggulangan bencana. Ada beberapa item barang yang dibelanjakan itu seperti masker ya, alat-alat untuk bahan disinfektan. Kita cek stoknya dan jenis barangnya gitu. Dan sampai di laporan ada tapi barangnya tidak ada kan gitu. Iya. Nah, kemudian juga di Dinas Kesehatan setiap ada barang masuk yang dibeli dari dana itu biasanya kami diundang untuk melakukan pengecekan ya, baik secara kuantitas, jumlah maupun jenis barangnya. Tapi artinya begini, pengamanan dan pendampingan baik dari Seksi Intelijen dan juga bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Nrekang ini tidak mengesampingkan atau tidak kemudian menjadi menutup ruang adanya penindakan. Kalau memang ada potensi-potensi pelanggaran yang kami terima atau ada informasi atau laporan dari masyarakat, kami sangat terbuka dan memang kami harus menindaklanjuti. Ya alhamdulillah di Nrekang sampai saat ini belum pernah ada laporan resmi terkait dengan penyalahgunaan. Walaupun banyak suara-suara di masyarakat, biasanya itu masih perlu dilakukan klarifikasi dulu terkait kebenarannya gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kondisi seperti itu tuh Pak Dermawan ya. Kadang-kadang masyarakat itu bersuara, tapi karena nggak punya bukti atau kurang bisa menghadapi petugas kejaksaan dengan seragamnya yang cukup membuat agak sedikit ketakutan dalam tanda petik ini bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat mundur, nggak jadi melaporkan. Padahal sebetulnya mungkin ya mereka mengalami hal itu langsung. Misalnya dalam kisruh penyaluran BLT atau PKH dan seterusnya. Karena kan ini ada klasifikasi tertentu seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada yang tidak terdata sebelumnya, tapi setelah pandemi ini merebak, mereka justru menjadi orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Nah, bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kalau memang bukti-buktinya cukup itu nggak usah takut, laporkan saja ke kejaksaan. Ya, alhamdulillah juga Pak Melani bertanya seperti itu di momen yang sekaligus juga bisa disampaikan kepada masyarakat. Sekaligus kami sampaikan juga, memang salah satu kendala adalah ketika itu ya kita menghadapi masyarakat yang ragu untuk menyampaikan informasi,
Karena memang kan terkadang banyak pelanggaran yang tidak selalu atau sering tidak didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Namun pada prinsipnya begini, ada bukti ataupun tidak ada bukti, tidak ada masalah, disampaikan saja. Yeah. Pada dasarnya adanya informasi atau laporan itu kan tetap nanti akan kita klarifikasi terlebih dahulu. Pertama, kebenarannya bagaimana, ada peristiwanya seperti apa. Kemudian apakah dari peristiwa itu ada pelanggaran atau tidak. Kalau memang ada pelanggaran, berindikasi pidana atau tidak. Jadi prosesnya itu tidak serta-merta gitu, tidak langsung. Nah, juga bisa menjadi bahan untuk melakukan pencegahan. Jadi tidak melulu, kalau bicara bukti itu kan seolah-olah mau diproses gitu. Padahal kalau kita bicara mindset penegakan hukum era kekinian itu ya, jadi walaupun ada penindakan tapi tetap tidak mengesampingkan pencegahan. Nah, pencegahan menjadi hal yang harus dioptimalkan sebelum, karena memang pidana pada prinsipnya asasnya adalah ultimum remedium ya, menjadi jalan terakhir ya. Nah, apalagi dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan dan kita dituntut untuk mengedepankan pemulihan kerugian negara, optimalisasi pemulihan kerugian negara. Jadi, kalaupun ya, misalnya ada pelanggaran, kita deteksi ada informasi, ada pelanggaran misalnya dalam penanganan COVID. Nah, itu kan bisa terjadi banyak hal ya, mungkin karena ketidaktahuan, ada keteledoran, atau bahkan bisa jadi ya, bukan tidak mungkin kesengajaan. Nah, nanti kan kita pilah-pilah. Nah, kita pilah-pilah apakah memang sifatnya administratif atau murni tidak pidana. Kalau administratif atau masih dalam tenggang waktu pemulihan kerugian negara, itu kita bisa melibatkan ada yang dinamakan sekarang APIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang dalam hal ini di tingkat kabupaten dilaksanakan tugasnya oleh inspektorat. Dulu namanya Bawasda. Sekarang inspektorat. Jadi kami tidak pernah tidak berkoordinasi. Kami selalu berjalan seiring dengan teman-teman kepolisian dan inspektorat manakala ada terutama yang masih dalam proses pelaksanaan ya. Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan. Nah, itu harus segera diluruskan, diingatkan ya, supaya tidak kebablasan. Karena kalau sudah kejadian kan susah untuk diperbaiki. Seperti itu. Jadi tidak berarti harus berujung pada pidana, tapi bukan tidak menutup kemungkinan juga untuk proses pidana. Jadi seperti itu kurang lebih. Berarti Pak Dermawan, ini kan ada fungsi pencegahan. Tadi Pak Dermawan sempat menyebutkan bahwa Kejaksaan ini turun langsung menyaksikan pemberian bantuan-bantuan tersebut, bahkan ke BPBD memeriksa barang-barang yang diadakan, kemudian apakah barangnya real ada atau tidak. Nah, apakah Kejaksaan juga melakukan fungsi pencegahannya dengan cara misalnya langsung memberikan pendampingan sebelum terjadi pemesanan atau pengadaan barang, atau memberikan pendampingan sebelum bantuan itu disalurkan ke masyarakat? Ya, baik. Biasanya kalau untuk sebelumnya kita hanya menerima informasi dalam bentuk biasanya dokumen ya. Misalnya rencana kegiatannya ini A, B, C ya kan. Cuman nanti untuk proses pemesanan dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi tupoksinya dari rekan-rekan di masing-masing OPD lah. Kita tidak juga terlalu mencampuri hal-hal teknis seperti itu. Hanya memang kita mengambil porsi pada titik-titik yang kita anggap rawan, kita anggap penting gitu. Jadi kalau kita mau masuki dari awal sampai akhir nanti takutnya kita dikira menjadi panitia nanti kan gitu. Bukan mendampingi namanya. Baik. Seperti itu. Baik. Pak Dermawan, ini masa pandemi ini kan mulai dari Maret, April, Mei, ini sudah memasuki bulan yang keempat, Juni ya. Nah, sepanjang masa pandemi ini
sampai sekarang Kejari Nrekang belum menerima satupun laporan secara resmi seputar hal-hal yang dianggap penyelewengan atau mungkin ketidaktahuan dari OPD terkait dalam penggunaan alokasi anggaran ini ya. Ya. Belum ada laporan resmi. Secara resmi sih belum ada, cuman memang di awal-awal masa penanganan COVID ini ada beberapa suara, seperti misalnya waktu itu ada yang belum menerima bantuan, ada yang sudah menerima, belum merata. Nah ini waktu itu kita kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pertama persoalan distribusi ya, yang belum merata, persoalan waktu, persoalan personil, dan persoalan sumber maksudnya ini sumber daya, sumber dana. Nah, pada akhirnya tapi kan sekarang itu sudah terpecahkan juga dengan adanya covering dari dana desa. Dana desa yang tidak cukup juga untuk mengcover masyarakat di suatu desa misalnya, juga masih ada kemungkinan juga untuk diajukan ke pemerintah daerah. Nah, nanti akan dicarikan solusinya. Jadi pertama itu, yang kedua terkait dengan penanganan ini, kemarin yang sempat mencuat adalah pembayaran honor petugas-petugas posko, tapi sudah terselesaikan, kemarin sudah terbayar. Jadi hanya persoalan waktu pendistribusian aja. Untuk yang prinsipil yang mengarah pada dugaan korupsi, alhamdulillah masih belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, tapi kami tidak menutup pintu, menutup ruang. Kalau ada laporan, informasi dari masyarakat, tolong segera informasikan kepada kami atau kepada pihak kepolisian atau kepada APIP. Ya, kami akan selalu berkoordinasi. Jadi mungkin itu, Bu Melani. Baik Pak Dermawan, kita memiliki keterbatasan waktu ini untuk hari ini. Cukup luas pembahasannya, tapi waktu yang tersedia hanya sekitar 60 menitan ini Pak ya. Iya, mudah-mudahan ya, betul. Mudah-mudahan nanti pada edisi-edisi yang selanjutnya dalam Jaksa Menyapa kita bisa lebih fokus lagi terhadap satu permasalahan. Untuk hari ini kita fokusnya pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Nrekang selama masa pandemi. Pak Dermawan, terima kasih juga untuk Pak Wilke. Pak Wilke, terima kasih banyak Pak Wilke sudah bersama-sama di Jaksa Menyapa. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam. Pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Kejaksaan Negeri Nrekang dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2020. Pembahasan yang sangat luas ini kita coba rangkumkan dalam kurang lebih 60 menit kebersamaan kita. Nantikan kembali Jaksa Menyapa dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri yang lainnya di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Saya Melani Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif